Saya kira pernyataan Pak Luhut itu ya pernyataan yang absurd ya dan menyesatkan. Hmm, Seolah-olah sudah sewajarnya jika pejabat itu nakal dikit gitulah ya atau korupsi dikit-dikit rapopo ya. menyimpang dikit gitu ya. Dengan alasan ya orang hidup tuh pasti tidak sempurna ya, no perfect body lah gitu atau no Hmm, perfect person. Istilahnya banyak kekurangan itu hal yang wajar. Ya memang wajar ya, tapi dalam hal ini kan menjadi seorang pejabat tuh mempunyai resiko yang untuk memang dituntut untuk berbuat bersih gitu ya. Kalau pejabatnya tidak bersih, bagaimana dengan pelaksanaan tanggung jawab yang diemban gitu ya. Nah untuk bisa di hmm. surga itu menurut saya kan justru harus dimulai dari ketika hidup di dunia. Kan begitu kan. Dan tidak mungkin Betul, betul, sana betul. di surga saja, oh, di dunianya kotor bagaimana bisa mampir Hmm. di surga gitu ya. Nah, jadi kalau menjabat tuh ya harus bersih ya, termasuk tidak melakukan tindak Betul, pidana betul. korupsi meskipun dikit-dikit gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat, Prof. Suteki. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, Prof. eh, kita itu mau membahas terkait dengan kalau bisa Panjaitan terkait dengan OTT nih, Prof. Jadi kemarin itu ramai sekali ya operasi tangkap tangan yang dikritik oleh dua menteri sekaligus yaitu Mm-mm. Menko Marves Pak Luhut dan juga Menko Polhukam Pak Mahfud. Ya. Bahkan Pak Mahfud itu menilai kalau apa yang disampaikan oleh Pak Luhut soal KPK yang nggak perlu sedikit-sedikit melakukan OTT itu nggak salah katanya. Mhm. Nah, bahkan KPK dianggap tidak perlu sedikit-sedikit melakukan OTT. Nah, pertanyaannya, Prof, yang ingin pertama kali saya tanyakan itu, apakah Prof sepakat ya dengan pandangan dari Pak Luhut yang menilai OTT ini membuat citra negara itu buruk, Prof? Hmm. Ya, prinsip saya tidak setuju ya. Jadi sebenarnya Oke. kalau kita lihat penanganan untuk tindak pidana korupsi itu kan bisa melalui OTT ataupun juga melalui Mhm. pengembangan kasus atau istilahnya itu case building ya. Ada dua cara itu. Ya. Nah, mengenai OTT dan KPK dalam upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan ya dalam praktek pemberantasan Hmm. tindak pidana korupsi di Indonesia. Ya. OTT KPK itu ya gampangnya tadi sudah disebut ya sebagai operasi tangkap tangan. Dan sebenarnya memang kalau dilihat di KUHP ya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak mengenal OTT kan itu. Yang ada adalah Hmm. tertangkap tangan. Jadi tidak ada Ya. operasi tangkap tangan yang memang kesannya itu seolah-olah memang terdesain ya tersistematisasi dan Hmm. seterusnya itu. Nah, tapi terhadap pernyataan bahwa dikit-dikit OTT itu membuat negara ini tampak buruk, jelek gitu ya, itu saya Hmm. kira tidak benar. Hmm. Karena kalau memang kita ini punya sense of crisis terhadap tindak pidana korupsi, mestinya ya tidak alergi dengan OTT. Kenapa begitu? Hmm. Karena justru dengan OTT itu dalam penindakan itu menjadikan shock terapi tersendiri bagi orang Hmm. atau pejabat yang akan melakukan tindak pidana korupsi. Jadi ya Hmm. shock terapi itu artinya ini menjadi sesuatu hal yang sangat apa ya ditakuti gitu sebenarnya ya. Karena Ya, ya. rata-rata apalagi dulu kalau sudah mengenal namanya Jumat gitu ya Jumat keramat itu ya. Hmm. Wah itu OTT dilakukan pada saat menjelang itu dan diumumkan pada Jumat keramat tuh wah, bukan main. Hebatnya bukan main. Ya, Jadi ya, shock ya. terapinya itu betul-betul kita Hmm. rasakan itu. Nah, jadi menurut saya memang kalau memang maunya negara ini baik ya tidak jelek ya jangan melakukan tindak pidana korupsi. Dan kalau melakukan tindak pidana korupsi memang bisa tadi ditempuh dengan dua cara untuk Hmm. pengungkapannya baik melalui OTT ya operasi tangkap tangan maupun dengan case building. Prinsipnya Pengembangan kasus keduanya ya. itu ingin ya pejabat itu bersih itulah ya. Kalau Hmm. ingin tidak Ya, ya, dikit-dikit betul, betul. OTT ya usahakan Jangan menjadi korupsi ya, Prof. pejabat yang bersih kan begitu. Ya, betul, betul. Oke, Prof. Jadi di sini tuh kita melihat ada narasi ganda, Prof. Jadi
ucapan Luhut ya, apakah ini bisa dimaknai sebagai narasi ganda? Yaitu di satu sisi ya, kita itu pengen pencegahan korupsi melalui digitalisasi kan gitu. Tapi Mm-mm. justru menolak OTT ya. Nah, apakah Mm. ini nantinya akan bisa mengaburkan opini publik terhadap OTT, Prof? Ya, sebenarnya tadi ada dua cara tadi saya katakan untuk pengungkapan tindak pidana korupsi bisa dua cara ya dengan cara operasi Oke, tangkap tangan maupun sama. dengan Case cara building. case building. Nah, Iya. yang case building itu juga bisa ditempuh dengan melalui digitalisasi sistem ya. Sebenarnya kan upaya Iya. digitalisasi sistem itu terutama terkait dengan biasanya kan melalui apakah pengadaan barang dan jasa kan rata-rata kan di bidang itu atau Hmm. mungkin di bidang yang lain lah artinya di pertambangan juga ada korupsi juga ada macam-macam ya. Tapi kan sudah Hmm. dilakukan beberapa cara yang melalui digitalisasi itu untuk menutup sebenarnya menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya dengan melalui yang disebut dengan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Itu Ya. yang mencakup Hmm. ada e-planning, kemudian ada e-procurement ya, misalnya dalam hal pengadaan barang itu, kemudian ada e-budgeting. Itu menjadi poin-poin tersendiri ya. Itu cara digitalisasi sebenarnya untuk mencegah atau menutup peluang terjadinya korupsi, kolusi maupun nepotisme. Sebenarnya kan ini sudah Hmm. dinarasikan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita Hmm. lihat persoalan digitalisasi dengan OTT itu sebenarnya melalui digitalisasi apakah tidak memungkinkan dilakukan OTT? Ya sangat mungkin. Ya dari Ya. situ pun akan mungkin juga terjadi namanya operasi tangkap tangan. Nah, sehingga menurut Betul. saya narasi ganda itu bisa saja itu dilakukan secara bersamaan ya digitalisasi dan OTT itu dilakukan bersamaan supaya pemberantasan korupsi di Indonesia itu lebih greget dan mempunyai ranah untuk berpikir Hmm. lebih luas dalam arti begini, orang yang mau melakukan tindak pidana korupsi itu bisa ribuan kali untuk berpikir gitu ya, Ya. untuk sampai Betul, melakukan betul. tindakan itu. OTT bagi publik itu sebuah diksi yang justru mendorong tingkat trust ya, tingkat trust atau kepercayaan pada Hmm. KPK itu tinggi gitu. Asalkan ya itu Betul. caranya tidak dilakukan dengan bermuatan politik. Ya, jadi itu sudah kalau sudah dilakukan OTT dengan muatan politik artinya ada kepentingan politik di dalamnya. Nah, itu yang kemudian bisa Hmm. mengaburkan pelaksanaan OTT yang tadi saya sebutkan itu. Oke, Prof. Menarik kalau kita mencermati pernyataan dari Pak Luhut ya. Dia tuh bilang kalau mau bersih di surga saja, Prof. Maksudnya yang ingin saya tanyakan tuh, eh, apakah pernyataan ini seolah-olah membolehkan pejabat untuk korupsi? Gitu? Bagaimana pandangan Prof? Saya kira pernyataan Pak Luhut itu ya pernyataan yang absurd ya dan menyesatkan ya. Hmm. Seolah-olah sudah sewajarnya jika pejabat itu nakal dikit gitulah ya atau korupsi Rapopo dikit-dikit ya. menyimpang dikit gitu ya. Dengan alasan ya orang hidup tuh pasti tidak sempurna ya, no perfect body lah gitu atau no perfect Hmm. person. Istilahnya banyak kekurangan itu hal yang wajar. Ya memang wajar ya, tapi dalam hal ini kan menjadi seorang pejabat tuh mempunyai resiko yang untuk memang dituntut untuk berbuat bersih gitu ya. Kalau pejabatnya tidak bersih, bagaimana dengan pelaksanaan tanggung jawab yang diemban gitu ya. Nah, untuk bisa di surga Hmm. itu menurut saya kan justru harus dimulai dari ketika hidup di dunia. Kan begitu kan. Dan tidak mungkin Betul, oh, betul, sana betul, di betul. surga saja, oh, di dunianya kotor bagaimana bisa mampir di Hmm. surga gitu ya. Nah, jadi kalau menjabat tuh ya harus bersih ya, termasuk tidak melakukan tindak Betul, betul, pidana betul. korupsi meskipun dikit-dikit gitu loh. Ya ingat Mas ya, Hmm. tidak agama satupun kan membolehkan ya umatnya itu melakukan Betul tindak sekali, pidana betul sekali. korupsi ketika dia melakukan atau menunaikan jabatannya itu. Bahkan Islam itu berusaha untuk apa? Tidak mencampur adukkan ya antara kepentingan pribadi dan negara. Kemarin kita singgung itu Hmm. bagaimana Betul.
Iya, Umar iya. bin Khattab itu harus mematikan lampu rumahnya ya di dinasnya itu ketika apa? Tidak sedang melayani kepentingan kenegaraan. Jadi saya kira memang ucapan ini cukup absurd itu ya. Absurd ya, Kalau Prof. mau bersih ya di surga saja ya mati dulu sana kan. Dan ingat itu tidak mungkin orang mampir di surga kalau hidupnya tidak bersih kan begitu. Betul, betul, betul. Exactly. Iya. Prof, gini, di lapangan tuh ada kesan ya, KPK saat ini tuh dilumpuhkan secara halus, pelan-pelan. Mhm. Mereka itu dikerdikan dengan hanya menangani kasus-kasus kecil dan dilokalisir pada Hmm. level-level di daerah tingkat 2 Ya, ya. bahkan. Dan itu pun intensitasnya sangat jarang sekali kita ngelihat itu. Apakah Hmm. jenengan melihat juga kesan itu, Prof? Ya, saya kira betul ya. Kesan itu tampak sekali ketika Undang-Undang KPK itu direvisi ya tahun 2019 Hmm. itu. Terkait dengan OTT misalnya kita, terdapat banyak pro dan kontra, loh, Mas, terkait dengan OTT oleh KPK itu. Pihak Betul. yang pro menyatakan bahwa OTT itu merupakan cara yang tepat ya untuk menangkap para koruptor karena tidak memerlukan alur Hmm. birokrasi yang panjang kan itu kan dan apa Betul, betul. menghasilkan barang bukti yang konkret ya barang bukti yang konkret misalnya uang yang disuapkan atau uang yang di apa dikorupsi dan seterusnya itu melalui Hmm. suap dan seterusnya atau gratifikasi misalnya. Nah, di sisi Betul. lain, pihak yang kontra itu menganggap pelaksanaan OTT menyalahi aturan dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hmm. Pidana. Disebut menyalahi karena tadi terminologi dalam KUHP itu adalah tertangkap tangan itu loh, bukan Hmm, ya, ya. operasi Hmm. tangkap tangan ya, yang selama ini itu dilakukan oleh KPK. Nah, Anda mungkin masih ingat juga, Mas, Ya. pendapat dari Arteria Dahlan ya, di anggota dari Komisi 3 itu termasuk dia yang kontra itu ya dengan OTT, Hmm. khususnya terhadap catur wangsa penegak hukum, yaitu ada polisi, hakim, jaksa, dan avokat itu tidak boleh itu dilakukan OTT ya. Nah, tapi di samping itu dia menawarkan tadi yang kita sebut dengan case building. Jadi menurut Hmm. Pak Arteria Dahlan ini salah satu upaya itu bisa dilakukan dengan penegakan hukum menggunakan case building karena itu justru lebih bisa apa memperluas jaringan ya penindakannya bisa lebih luas dan seterusnya Hmm. dan artinya di situ ada unsur namanya kewajaran yang terlihat ya tidak menimbulkan isu kriminalisasi dan juga politisasi maunya begitu kalau melalui namanya Hmm. Ya, case ya. building itu Case building, ya. ya nah jadi kalau kita lihat semacam ini memang kalau kita perhatikan semuanya memang harus kembali ya kepada KPK. Apakah tetap ingin punya taji atau mau makin dilemahkan itu dengan cara Betul, betul. membiarkan kewenangan yang sebenarnya bisa dilakukan. Karena kita lihat kan korupsi itu hampir disamakan dengan tindak pidana terorisme kan, ditempatkan sebagai extraordinary crime kan begitu. Makanya dalam penindakan memang ada hal-hal yang dalam tanda kutip itu sedikit agak berbeda dengan KUHP-nya Hmm. karena memang dianggap sebagai extraordinary crime. Dan itu Betul, tadi ya betul. terserah KPK mau bagaimana. Kalau mau tetap punya taji menurut saya OTT itu tetap bisa terus dilakukan, tapi dengan cara Oke, semakin oke. memperbaiki sistemnya tidak asal tangkap, tidak asal ini. Saya kira juga bukan asal itu ya, Iya, tapi iya. yang tadi saya Hmm. katakan jangan sampai terkontaminasi dengan istilah politisasi kasus itu. Oke, oke. Menarik, menarik. Ya, Prof. Ini terakhir gini, Prof. Bagaimana sih harusnya ya akhlak kemudian moralitas pejabat publik dalam hal edukasi, termasuk ini soal pencegahan korupsi yang secara holistik karena orang kan selama ini dengan adanya OTT itu memang terasa takut ya melakukan korupsi. Hmm. Tapi mereka itu nggak takut gitu dilihat oleh Allah gitu. Nah, dalam artiannya itu, apakah pemerintah saat ini ya mampu memberikan teladan yang terbaik kepada rakyatnya dalam hal pencegahan korupsi ini, Bro? Apa Hmm. pandangan jenengan terkait dengan hal ini? Ya, kalau kita mengikuti alur pikir orang-orang yang berpotensi melakukan tindak pidana Hmm. korupsi dan pelemahan itu kemudian terus terjadi ya dilakukan, maka bisa diprediksikan itu 5 sampai 10 tahun ke depan itu korupsi tidak akan surut ya, bahkan tinggi. Oke. Apalagi Iya. didukung oleh sistem pemerintahan yang kita sebut dengan demokrasi Hmm. oligarkis. Nah, Hmm. jadi semua undang-undang itu
kalau modelnya sistem demokrasi oligarkis itu kan bisa dikondisikan, diubah, disesuaikan dengan kesepakatan bahkan angka-angka demokrasi. Tidak ada Ya, ya. patokan kebenaran yang saya kira dapat dipertanggungjawabkan secara absolut itu ya. Jadi apalagi kita juga menemukan kesulitan untuk menemukan apa teladan orang pejabat yang betul-betul wah taruhlah punya taji dalam atau punya sense of crisis dalam tindak pidana korupsi juga dia bersih dan seterusnya itu kadang-kadang sulit ya sehebat SBY pun itu kan dulu juga namanya gurita cikeas lah macam-macam itu tetap ada Betul, betul. hal-hal yang itu bisa terkait di situ. Jadi karena kenapa ini terjadi karena tolok ukurnya itu nisbi tadi. Jadi saya Mhm. katakan lawang hukum Tuhan aja tidak ya hukum Allah aja tidak ditakuti apalagi dengan hukum manusia yang tadi dibentuk hanya dari sisi konsensus ya Mhm. kesepakatan Ya, betul. apalagi kita sebut dengan bukan kesepakatan tapi justru banyak sedikitnya angka atau Ya. numerik demokrasi itu. Oleh karena itu, misal ini kita kaitkan dengan OTT dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini, saya tetap berharap OTT itu bisa dijalankan. Ya, jika memang Hmm. bertujuan untuk pengembangan tindak pidana korupsi, mestinya dari sisi hukum acara misalnya itu waktu penangkapan bisa diperpanjang ya menjadi 14 hari bahkan bisa ditambah 7 hari seperti tindak pidana extraordinary crime terorisme itu. Nah, Mhm. kalau Ya. tadi saya sudah sebut, bukankah tindak pidana korupsi juga disepakati itu sebagai extraordinary crime. Jadi pemberantasan korupsi bukan hanya menggunakan jalur OTT, tetapi juga bisa case building itu sekaligus bisa dilakukan. Dan ingat Mas, Hmm. OTT itu tidak diartikan membuat negeri ini kemudian jelek ya, berwajah jelek tidak. Kalau Ya. anggapannya seperti itu, maka penangkapan terduga teroris, dikit-dikit Ini jelek. teroris, itu juga sering terjadi kan? Apakah itu Iya, juga iya, tidak iya. membuat berarti, oh ini jangan dikit-dikit terorisme, terduga terorisme, Iya, ini iya. membuat apa? Wajah negeri ini jelek. Soalnya Indonesia itu Hmm. dipenuhi dengan orang-orang teroris gitu loh. Hmm. Iya, Maka iya. jangan dikit-dikit tanggepin teroris yang identik dengan Hmm. Islam gitu loh. Nah, kalau Hmm. maunya seperti itu ya sama, berarti sama-sama dijadikan sebagai extraordinary crime, jangan dikit-dikit OTT, jangan dikit-dikit teroris kan begitu. Ini maksud Hmm. saya supaya kita juga kalau mau itu ya, kalau membenarkan kata-kata Luhut, tapi saya tadi sudah membantah Hmm. bahwa itu nggak benar. Karena memang Betul, betul. ketika ada terorisme ya kita harus segera cepat untuk menanganinya. Ketika ada korupsi, kita harus cepat untuk menanganinya, terutama juga bisa melalui OTT maupun case building. Betul sekali, luar biasa ya. Prof, terima kasih atas jawaban-jawabannya luar biasa ya. Kita sudah berbincang hampir setengah jam ya terkait dengan OTT yang dikritik oleh Luhut ya. Jangan lupa puan dan tuan semua yang nonton di acara ini di sesi ini untuk tetap like, comment, share dan juga subscribe channel Prof Suteki karena satu yang berbeda nih kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, terima kasih Prof Suteki, terima kasih juga puan dan tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.